Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Kedua orang ini, hanya basis kultivasi jin dan kemudian, berani menghentikan Suyang. Suyang tersenyum dingin dan berkata, "Saya Suyang, saya ada hubungannya dengan presiden Anda." "Presiden?" Salah satu penjaga melirik Suyang dengan curiga, melihat bahwa Suyang hanya merupakan basis kultivasi selama periode pelatihan Qi, dan tiba-tiba berkata dengan kejam. "Anda pikir Anda siapa, presiden kami? Apakah maksud Anda dapat melihat apakah Anda mau? Keluar dari sini!" Suyang telah terbiasa dengan orang-orang seperti ini, dan tidak bernafas dengan mereka, hanya berkata dengan ringan. "Tolong tinggalkan kalian berdua, aku punya hal yang sangat penting." Salah satu penjaga mencibir seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang lucu. "Hal-hal penting, sedikit masa pelatihan, hal-hal penting apa yang bisa kamu lakukan, merasa seperti kamu akan meniduriku, jangan memaksa kami untuk menggunakan kekerasan. Ya, keluarlah, jika tidak, jangan salahkan tinju kita karena tidak memiliki mata." Penjaga lainnya juga meremas tinjunya dan mengancam. Suyang dan kedua penjaga sangat kesal karena penundaan yang begitu lama. "Beri Anda satu kesempatan terakhir, berikan kepada saya dan mengemudi, jika tidak Anda akan menanggung risiko Anda sendiri." Salah satu penjaga melihat sampah periode pelatihan pertama Suyang, dan bahkan berani untuk tidak menghormati mereka dan meludah di tanah. "Kamu benar-benar ingin mati." Begitu suara itu jatuh, dia tiba-tiba meninju Suyang di pintu depan. Jika Suyang benar-benar periode pelatihan biasa, Suyang pasti akan dibombardir oleh pukulan ini tanpa sisa sampah. Namun, Suyang bukanlah periode pelatihan biasa. Mata Suyang tiba-tiba menjadi dingin. "Brengsek!" Ledakan. Saat suara itu jatuh ke telinga para penjaga, mereka berdua diselimuti oleh nafas antusias, dan tubuh mereka mandek. Sebuah palu besar menghantam dada mereka, dan keduanya tiba-tiba berteriak, memuntahkan darah dan mundur beberapa langkah. "Minggir!" Suyang melangkah maju, suaranya yang sedingin es sepertinya berasal dari neraka Jiuyo. Kedua penjaga itu memandang Suyang dengan ngeri, seolah-olah mereka sedang melihat setan. "Bukankah kamu dalam masa pelatihan Qi? Apa yang kamu lakukan di sini?" kata penjaga dengan panik lemah. "Minggir!" Suyang mengabaikan kedua orang ini dan masih berkata dengan ringan. Kedua penjaga itu bingung. Melihat mata Suyang yang haus darah, mereka merasa seperti domba yang ditatap oleh serigala. Keduanya dengan terhuyung-huyung bangkit dan melarikan diri ke halaman. Pada saat ini, suara tua tapi kuat datang dari halaman. "Teman kecil ini, bersikap sangat agresif, bukankah itu bagus?" Ketika suara itu jatuh, seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul di depan Suyang dengan energi yang besar. Orang inilah yang bersikeras untuk masuk. Kedua penjaga melihat orang ini, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat, dengan keterkejutan di wajah mereka, terhuyung-huyung untuk melarikan diri, dan berlutut di tanah berkata. Zhang Tianjun sangat memandangi wajahnya, sepasang mata suram menatap Suyang dengan ganas, menunjukkan rasa dingin yang menggigit. "Apa kau tidak akan menjelaskan?" Suyang tersenyum menghina, pria tua ini, Yuan Ying hanya 5 kali lipat, dan nadanya cukup marah. "Orang tua, apakah Anda presiden di sini?" Suyang bertanya. Pada saat ini, dia terjebak di pinggangnya, dengan buah merah di mulutnya dengan santai, terlihat sangat sembrono. Zhao Tianyu, yang baru saja menyiapkan kapal roh, baru saja melihat pemandangan ini dan hampir terhuyung-huyung ke tanah. Matanya berayun beberapa saat, lalu menoleh dan berlari lagi, berjalan kembali ke kapal roh, mengaktifkan kapal roh, dan melarikan diri. "Sombong! Sikap seperti apa yang kamu miliki? Cepatlah dan minta maaf, jika tidak, menunggu akan membuatmu mati." Penjaga yang baru saja dilecehkan oleh Suyang mulai menggonggong lagi karena kedatangan Sang Tianjun. Mata Suyang bersinar. Dengan cepat melangkah maju, menamparnya, dan semburan aura virus putih menyebar, seperti asap, dengan bentangan putih yang luas di depan matanya. Ledakan. Tamparan di wajah mereka berdua dengan keras, kedua penjaga, sebelum mereka bisa bereaksi, mereka ditampar. Seluruh proses itu secepat kilat. Setsu yang telah selesai, dan Sang Tianjun belum bereaksi. Setelah beberapa saat, kabut spiritual putih menghilang, dan Sang Tianjun bereaksi. Memutar kepalanya, dia melihat 2 lubang berbentuk manusia di dinding belakang.
Dan kedua penjaga itu, di sebuah kolam di halaman, semuanya merasa malu. Teman kecil, apa maksudmu? Wajah Zhang Tianjun langsung menggelap ke dasar pot, dan dia menatap Su Yang dengan marah. Kepalanya longgar dan kencang, kencang dan longgar. Saya ingin langsung bertarung dengan Su Yang, tetapi saya selalu terkejut dan tidak berani datang. Hei, aku mencari sesuatu untuk dilakukan denganmu, kata Su Yang ringan, masih dalam penampilan biasa itu. Zhang Tianjun melirik Su Yang dan melihat bahwa meskipun Su Yang sembrono, dia sepertinya memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya. Ada apa? Zhang Tianjun bertanya dengan curiga. Dia dan Su Yang tidak saling mengenal, jadi apa yang terjadi? Tiba-tiba, ketika dia melihat Su Yang lagi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak agak akrab. Kamu adalah Su Yang. Zhang Tian berkata dengan tajam ketika dia melihatnya tiba-tiba, matanya tampak seperti takut melihat hantu. Melihat reaksinya, Su Yang merasa sedikit lucu. Tenang, aku di sini bukan untuk merepotkanmu, aku di sini hanya untuk bertanya tentang banjir gila iblis. Motian Crazy Jiao. Ekspresi Zhang Tianjun menjadi bingung saat mendengar kalimat ini. Matanya menyapu tubuh Su Yang bolak-balik. Untuk apa Anda menanyakan pertanyaan ini? Sekarang masalah banjir gila Feris menjadi prioritas utama di seluruh Kabupaten Tianwu. Seekor binatang buas yang dapat dibandingkan dengan basis budidaya di masa gua, jika ada kecelakaan, itu akan menjadi bencana bagi seluruh Kabupaten Tianwu. Sekte Tianyang, monster-monster itu sudah tidak ada lagi dan melarikan diri, kata Su Yang ringan. Setelah jeda, Su Yang Yao berkata, sebenarnya, Anda tidak melarikan diri. Itu dilepaskan oleh Anda. Seseorang mengubah formasi segel sehingga formasi segel menjadi tidak berguna dan binatang buas itu dilepaskan. Itu sangat ringan dan berkibar dari mulut Su Yang, tetapi ketika dia mendengar telinga Zhang Tianjun, itu tampak seperti petir di langit biru, mengguncangnya untuk waktu yang lama tanpa menanggapi. Kamu baru saja mengatakan bahwa naga banjir gila langit iblis telah melarikan diri, bukan? Zhang Tianjun berkata dengan suara gemetar, wajahnya berwarna abu-abu, seperti selir. Tenanglah, aku di sini hanya untuk mengajukan pertanyaan. Hanya sedikit dari kalian yang bisa melepaskan binatang buas itu. Karena kamu tidak melakukannya, aku akan ke rumah berikutnya untuk mengajukan pertanyaan. Su Yang berkata dengan ringan, ketika dia melihat kebingungan dan kepanikan di wajah Zhang Tianjun, dia sudah tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan lelang Linggao. Karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, maka aku tidak akan repot-repot. Setelah Su Yang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Karena tidak ada lagi di sini, ayo pergi dan lihat di tempat lain. Tunggu sebentar, ini sedikit lebih berbahaya.